Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar IPA bersama Miss Sinta. Kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Begitu banyak makhluk hidup yang ada di muka bumi itu, ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Untuk itu kita harus tahu ciri-cirinya yang bisa membedakan mana itu makhluk hidup dan mana makhluk tak hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang lebih beragam daripada makhluk tak hidup. Untuk itu kita belajar tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah memiliki organisasi tingkat sel. Nah, sel itu adalah unit terkecil dalam suatu kehidupan atau struktural. Ada uniseluler atau sel satu, ada juga yang multiseluler atau bersel banyak. Nah, di sini yang contoh dari uniseluler itu pada amoeba dan bakteri, sedangkan untuk multiseluler pada sel banyak itu contohnya pada sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsi sel yang pertama adalah mengolah makanan, melakukan respirasi, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak menggunakan alat gerak atau anggota tubuhnya yang dimiliki, seperti manusia dapat bergerak dengan berlari, berjalan. Kemudian hewan yang dijadikan contoh di sini itu ya burung ya, tapi kita bisa pakai contoh yang lain. Burung bisa terbang. Kemudian ada juga tumbuhan, dia bergerak ke arah datangnya sinar atau dia. Kemudian ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bernafas. Bernafas atau juga sering kita sebut dengan respirasi. Makhluk hidup memerlukan oksigen atau O2 untuk bernafas. Tujuan untuk bernafas itu adalah oksigen yang dihirup digunakan untuk pembakaran makanan sehingga menghasilkan energi untuk beraktivitas. Nah, alat pernafasan itu berbeda-beda. Kalau manusia dan hewan yang hidup di darat itu dia bernafas dengan paru-paru. Kemudian kalau serangga trakea. Ikan bernafas dengan insan dan tumbuhan bernafas pada stomata yang ada di daun dan lentisel yang ada di batang. Kemudian ciri yang keempat adalah membutuhkan makanan. Oke, makanan berperan dalam menyuplai energi pertumbuhan atau memelihara dan sebagai perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. Jadi kalau kita tidak makan sehari saja rasanya kan sudah lemas, maka ciri makhluk hidup itu yang selanjutnya itu adalah makanan. Nah, kemudian di sini berdasarkan organisme terbagi menjadi dua, ada organisme autotrof dan organisme heterotrof. Kalau organisme autotrof itu dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan hijau dengan cara proses fotosintesis. Fotosintesis dia mengambil air dari akarnya, diserap menggunakan akar, dan dia mengambil karbon dioksida pada daunnya. Kemudian dibantu oleh sinar matahari dan klorofil sehingga menghasilkan oksigen yang kita hirup dan gula. Gula itu sendiri kemudian akan diserap oleh tumbuhan, digunakan sebagai makanan dalam tumbuhan itu. Kemudian heterotrof adalah yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Contohnya adalah manusia dan hewan. Jadi manusia dan hewan itu memerlukan organisme lain sebagai sumber makanannya. Selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang biak. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh dan berkembang biak. Jadi ada yang namanya pertumbuhan, ada yang namanya perkembangan. Pertumbuhan itu sendiri adalah proses penambahan ukuran tubuh dari yang kecil menjadi besar. Misalkan kita dulu bayi, ya, kemudian masuk ke TK, masuk ke SD, masuk ke SMP, itu kan memiliki ukuran dari yang kecil hingga sekarang kita dewasa menjadi ukuran yang lebih besar. Itu bersifat irreversibel, artinya dia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Artinya kita sudah
ukuran segini tidak bisa menjadi ukuran bayi lagi gitu ya. Kemudian kuantitatif dapat diukur. Jadi pertambahan ukurannya dapat diukur. Kemudian perkembangan proses menuju kedewasaan itu namanya perkembangan. Proses penyempurnaan fungsi organ tubuh. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi adalah proses memperbanyak jenisnya. Tujuannya diperbanyak agar tidak punah. Contohnya di sini adalah manusia. Manusia melakukan perkawinan, kemudian dia mempertahankan keturunannya sehingga tidak punah, menghasilkan keturunan yang baru. Kemudian contoh yang lain adalah ayam dengan cara bertelur, kemudian telur itu menetas menjadi individu baru. Kemudian yang ketujuh adalah peka terhadap rangsang. Kemampuan menerima dan menanggapi rangsang disebut dengan iritabilitas. Rangsangan atau stimulus contohnya adalah suhu, cahaya, sentuhan, dan lain-lain. Misalkan kalau tangan kita memegang barang yang panas, itu langsung menghindarinya. Itu berarti termasuk rangsangan. Ada responnya, jadi ada reaksi atau tanggapan terhadap rangsang atau stimulus tersebut. Misalkan waktu kita memegang es, masa kita akan merasa kedinginan. Nah, itu kita menghadapi reaksi berupa rangsangan. Contoh yang lain yaitu berupa saat kita terkena api ya, tubuh kita akan merasa panas dan kita akan menjauhi dari sumber api itu. Itu termasuk juga rangsangan, peka terhadap rangsang. Kalau pada tumbuhan, contohnya pada putri malu. Putri malu jika disentuh dia akan mengatupkan daunnya. Itu termasuk salah satu ciri iritabilitas pada tumbuhan. Kemudian mengeluarkan zat sisa. Ciri yang selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Ekresi adalah proses pengeluaran zat sisa dari dalam tubuh. Zat sisa apabila tidak dikeluarkan bisa berbahaya bagi tubuh. Contoh pada hewan dan mamalia. Pada zat sisa berupa feses atau tinja yang dikeluarkan pada manusia atau hewan atau mamalia dan hewan itu adalah berupa urin, keringat, dan karbon dioksida. Kemudian alat ekskresinya itu berupa ginjal untuk mengeluarkan urin, kemudian kulit untuk mengeluarkan keringat, paru-paru untuk mengeluarkan karbon dioksida ya. Kemudian tumbuhan, contoh zat sisa yang dikeluarkan dari tumbuhan adalah karbon dioksida dan uap air. Kemudian yang 9 adalah memiliki siklus hidup. Rentang kehidupan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain itu sangat beragam sekali ya, berbeda-beda. Misalkan kita ambil contoh bakteri. Bakteri itu rentang kehidupannya itu hanya 20 menit. Kemudian lalat itu hanya 1 sampai dengan 4 bulan. Kacang polong itu rentang kehidupannya 4 bulan. Tikus 2 sampai dengan 3 tahun. Singa 22 sampai dengan 25 tahun dan seterusnya. Terima kasih menonton video kami. Nantikan video-video selanjutnya. Dadah.